Raja Namrud adalah penguasa Babilonia. Dia telah dianugerahi dengan daya intelektual yang tinggi dan menjadi ahli dalam berbagai bidang seperti seni desain, matematika, dan ilmu falak. Dia telah menemukan sistem seksagesimal yang membagi lingkaran ke 360 derajat, 1 jam ke 60 menit, dan 1 menit ke 60 detik. Selain itu, dia menetapkan bahwa satu hari dibagi menjadi 24 jam, setiap jam ke 60 menit dan 1 menit ke 60 detik. Menurut dia, hari dimulai pada waktu tengah malam dan bukannya pada waktu matahari terbenam seperti yang dipercaya oleh kaum sebelumnya. Di samping itu, Namrud mahir dalam perhitungan matematika dalam konstruksi bangunan-bangunan besar, jembatan, kuil, istana, dan bendungan. Antara lain, kontribusinya adalah konstruksi sistem saluran irigasi di lembah Tigris dan Eufrates. Dialah orang pertama yang menggunakan batu bata dari tanah liat yang dibakar sebagai bahan bangunan. Bahkan, Namrud terkenal sebagai arsitek Menara Babel, yaitu bangunan pencakar langit yang pertama di dunia. Sayangnya, sebagai seorang ateis, dia telah menyalahgunakan kemampuan itu untuk menyesatkan rakyatnya. Antara lain menggunakan ilmu falak untuk menciptakan berbagai sistem meramal nasib seperti horoskop dan meramal nasib palmistry. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa manusia tidak perlu Tuhan karena manusia mampu memprediksi dan mengubah nasibnya dengan sendiri. Selain itu, ia membangun banyak bangunan dan berhala yang megah dan indah agar manusia kagum dengan kehebatan ciptaannya sendiri. Menara Babel, yang berarti pintu gerbang yang sempurna, merupakan kuil di mana pendeta-pendeta memuji Namrud. Tujuannya dibangun adalah untuk menaikkan sebuah bangunan yang mampu mencapai kayangan. Menurut buku Sejarah Para Rasul dan Raja pada abad ke-9 oleh ahli sejarah Islam terkenal Al-Tabari, menara tersebut telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya, para pendahulunya menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Suryani. Tetapi ia memecahnya ke 72 bahasa yang berbeda. Akibatnya, mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain dan tidak dapat melanjutkan pembangunan menara tersebut. Namrud juga sangat meminati ilmu sihir dan menggunakannya untuk mempengaruhi pikiran rakyatnya. Konon, dia mempelajari ilmu sihir tersebut dari 2 malaikat Harut dan Marut yang pernah disebut dalam Al-Quran. Selain itu, Namrud telah memulai suatu era yang baru di mana manusia memandang rendah pada Tuhan. Rakyatnya tidak dianjurkan untuk melakukan kebaikan demi Tuhan, karena baginya Tuhan yang gaib adalah lemah. Oleh itu, orang-orang di bawah pemerintahannya bisa mengikuti nafsu manusia seperti berpesta seks bebas, arak, dan segala kemungkaran yang lain. Namrud juga diberi gelar Bakhus atau Dewa Anggur karena ia mabuk dengan keduniaan. Ia juga mengklaim dirinya Tuhan karena sebagai seorang manusia, dia merasa lebih tahu tentang kelemahan manusia lain dibandingkan Tuhan yang jauh terpisah dari makhluknya sendiri. Namrud merupakan seorang yang cerdas, menguasai ilmu matematika, dan ahli bangunan. Salah satu karyanya yang terkenal sampai hari ini adalah Menara Babel. Membangun kota Babel, Erech, Akkad, Asyur, dan Niniwe. Sisa peninggalannya bisa ditemukan di Mosul atau di Baghdad dan Gunung Namrud yang tak jauh dari kota Adiyaman. Disebutkan dalam sejarah bahwa Semiramis menikahi Kush, cucu Nuh. Saat itu, usia gadis ini masih remaja dan wajahnya sangat cantik dan pintar. Tak lama setelah menikah, Kush wafat dan Namrud lahir tanpa kehadiran seorang ayah. Tetapi menurut pengakuan Semiramis, dia melahirkan Namrud tanpa ayah dan menganggap dirinya suci tanpa pernah disentuh pria. Sehingga menganggap anaknya Namrud sebagai anak yang suci yang lahir dari seorang perawan. Setelah Namrud menginjak usia dewasa, Semiramis sering tampak cemburu ketika gadis-gadis mendekati anaknya. Hingga pada suatu ketika dia menikah dengan anak kandungnya sendiri. Kisah ini kemudian menjadi menarik. Namrud yang dianggap sebagai Tuhan disalibkan dengan domba dan ditempatkan dalam sebuah gua. 3 hari kemudian, batu yang menutupi terguling dan pintu masuk gua tampak terbuka. Dikatakan bahwa jasad Namrud telah menghilang. Peradaban mulai mengagungkan namanya menjadi Osiris, Isis, dan Horus sebagai bentuk dewa yang disembah dan dipuja pengikutnya.
Orang-orang Babilonia kemudian mengadakan upacara musim semi untuk memperingati kematian dan kebangkitan. Setelah 3 hari kepergian Namrud, mereka menawarkan roti bertuliskan lambang salib Surya. Semiramis, ibu sekaligus istrinya, menyebarkan ajaran bahwa roh Namrud tetap hidup selamanya. Untuk mengingatkannya, sebuah pohon evergreen atau cemara ditafsirkan sebagai bukti kehidupan baru bagi Namrud. Untuk mengenang hari kelahirannya, Namrud akan hadir di pohon ini dan meninggalkan bingkisan yang digantungkan di ranting-rantingnya. Penganut agama pagan kuno, pohon itu disebut mistletoe. Pohon cemara adalah lambang kesuburan penting untuk upacara. Peradaban kuno percaya bahwa dengan mendekorasi rumah dan kuil dengan tanaman hijau seperti holly, ivy, dan mistletoe dapat membantu membawa cahaya matahari yang berkurang di akhir tahun. Mistletoe adalah tanaman yang paling sakral oleh pengikut Druid. Tanaman ini sangat dihormati karena tumbuh di pohon oak. Kebiasaan berciuman di bawah mistletoe berasal dari gagasan kuno bahwa mistletoe adalah alat kelamin kayu oak. Jadi, diyakini bahwa pelukan di bawah buah yang berkilauan pasti menjamin pembuahan pasangannya. Selama berabad-abad, tradisi ini digunakan untuk merayakan pertengahan Saturnalia. Menurut cerita, Namrud bermimpi melihat seorang anak melompat dan masuk ke kamarnya, kemudian merampas mahkota yang dipakainya lalu menghancurkannya. Setelah mendengar berita ini, Namrud menjadi gelisah. Dia sadar bahwa anak ini akan membawa pada kejatuhannya. Dengan segera, Raja Namrud mengirimkan bala tentaranya ke Padam Aram. Penduduk lelakinya telah dipisahkan dari istri-istri mereka. Wanita-wanita yang mengandung dibunuh. Raja Namrud juga mengeluarkan perintah bahwa siapa yang melahirkan anak akan dibunuh bersama anaknya. Taurat dan Al-Quran menggambarkan peperangan antara Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai satu konfrontasi hebat antara kebaikan dan kejahatan. Atau lebih spesifik lagi, monoteisme melawan togut dan penyembahan berhala. Namun menurut sumber Yahudi, Raja Namrud sempat bertaubat sebelum ia meninggal dunia. Tetapi Muslim mempercayai bahwa ia tetap dengan pendiriannya sebagai Tuhan sampai ke akhir hayatnya. Allah menurunkan ribuan nyamuk atau serangga yang halus. Senjata buatan manusia yang paling hebat pun tidak mampu menepis serangan makhluk yang kecil ini. Dalam beberapa menit, mereka telah menembus kulit tentara Raja Namrud dan membunuh mereka dengan dahsyat sekali. Namun, ia berhasil melarikan diri, tetapi nyamuk itu telah masuk ke otaknya. Konon, selama 40 hari dan 40 malam, ia tersiksa karena otaknya ditusuk oleh nyamuk itu. Dalam waktu tersebut, Nabi Ibrahim sering mengunjungi dan memberi dakwah kepada beliau. Namun, beliau tetap mengklaim dirinya Tuhan. Akhirnya, beliau memanggil orang suruhannya untuk mengambil sebatang besi yang paling besar untuk memukul kepalanya agar sakitnya hilang. Setelah beberapa menit kepalanya dipukul, beliau memerintahkan orang suruhannya untuk memberikan pukulan yang paling kuat. Dan ini telah membawa kepada kematian Raja Namrud yang lalim itu. Kemudian nyamuk tersebut merangkak keluar dari telinga beliau. Maka berakhirlah kehidupan seorang raja takabur yang mati akibat serangan nyamuk yang kecil. Wallahu a'lam bishawab.